Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwah sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum. Insyaallah pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pengajian kita pada kitab Ta'dhimil Ilmi yang ditulis oleh Syekh Shaleh bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala. Kitab yang membahas tentang adab seorang santri, orang-orang yang sedang atau akan mempelajari ilmu-ilmu agama. Kemarin kita sudah sampai pada simpul atau adab santri yang ketiga. Sekarang kita masuk pada simpul atau adab santri yang keempat, yaitu sorful himmati fihi ila ilmil Qur'ani was sunnah. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu Syekh Shaleh bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fi daraini fi kitabihi Khulasah Ta'dhimil Ilmi. Penulis berkata, al-ma'kidu ar-rabi'u. Simpul adab santri yang keempat adalah sorful himmati fihi ila ilmil Qur'ani was sunnah. Yaitu sorfu mengerahkan atau mengarahkan himmah. Himmah kemarin sudah ya, tekad. Mengarahkan tekad. Kemarin kita sudah membahas tentang seorang santri itu hendaknya tekadnya kuat. Ya. Punya semangat yang tinggi untuk belajar. Kemudian semangat itu diarahkan ila ilmil Qur'an wa sunnah. Untuk mempelajari ilmu-ilmu seputar Al-Quran dan As-Sunnah. Kita lihat di sini. Kata beliau, inna kulla ilmin nafi'in maradduhu ila kalamillahi wa kalami rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Inna sesungguhnya kulla ilmin nafi'in. Setiap ilmu yang bermanfaat itu maradduhu kembalinya, dikembalikannya itu ila kalamillah wa kalami rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kembalinya kepada Al-Qur'an, kalamullah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada ilmu nafi', ilmu agama ya. Jadi ilmu agama bermanfaat tapi kok kembalinya tidak kepada Al-Qur'an dan sunnah, artinya baliknya kok misalkan ke Weda gitu atau ke Tripitaka gitu, maka itu bukan ilmu yang bermanfaat. Wa baqil ulumi, sedangkan ilmu-ilmu yang lain, itu imma khadimun lahuma. Ada kalanya ilmu-ilmu yang lain itu khadim, pelayan lahuma bagi Al-Qur'an dan sunnah tersebut, fayukhadu minhu ma tatahaqqaqu bihi al-khidmati. Maka ilmu yang menjadi pelayan Al-Qur'an dan As-Sunnah tersebut diambil ma tatahaqqaqu bihi al-khidmatu. Pada apa saja yang tatahaqqaqu menjadi terrealisasi bihi dengan ilmu tersebut al-khidmatu, pelayanan kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi ilmu itu kalau di dalam di dalam Islam, ilmu itu intinya cuma dua, tentang Al-Qur'an ya, kalau nggak ilmu tentang Al-Qur'an ya ilmu tentang hadis Rasulullah. Kemudian ada ilmu-ilmu lain yang mengitari Al-Qur'an dan hadis ini. Nah, itu disebut dengan ilmu khadim tadi, ilmu yang melayani. Misalkan bagaimana cara memahami Al-Qur'an, pakai ilmu bahasa Arab, pakai ilmu nahwu, pakai ilmu shoroh, pakai ilmu balaghah.
bayan, badi, ma'ani, dan sebagainya. Ya. Atau misalkan ilmu yang mengitari tentang hadis, ilmu mustalahul hadis, ya jelas, bahasa Arab juga. Kemudian ulumul hadis, kemudian usul tafsir, usul fikih, dan sebagainya. Itu namanya ilmu khadim. Ilmu yang melayani Al-Quran dan As-Sunnah. Atau bahasa gampangnya bahasa gampangnya adalah ilmu-ilmu yang mengitari Al-Quran dan As-Sunnah. Atau ajnabiyun, ilmu yang ajnabi, ilmu asing yang nggak ada hubungannya dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ajnabiyun anhuma. Kalau tadi kan beliau katakan ilmu yang bermanfaat itu semuanya kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian ada ilmu-ilmu yang lain yang dia itu pertama, dia sebagai pelayan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Membantu memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua adalah ilmu ajnabiyun anhuma. Ilmu asing, ilmu yang gak ada hubungannya dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Fala yaduru al-jahlu bihi. Maka seorang yang bodoh terhadap ilmu tadi, dia nggak dosa. Nggak dapat dosa. Kemudian wa ma ahsana qaula Iyad al-Yahsubi fi kitabihi al-ilma. Wa ma ahsana qaula Iyad. Betapa bagusnya ucapan Iyad al-Yahsubi di dalam kitabnya yang berjudul Al-Ilma. Kata beliau, al-ilmu fi aslaini la ya'duhuma. Al-ilmu, ilmu tersebut fi aslaini itu ada di dalam aslaini, dua inti, dua pokok, la ya'duhuma, tidak akan menyimpang, tidak akan ada selain huma. Kedua inti tadi, yaitu maksudnya Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi ilmu, kata beliau, berada di dalam dua pokok besar, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. La ya'duhuma, tidak akan menyimpang dari keduanya, illal mudillu anit tariqil lahibi, kecuali orang yang sesat dari jalan yang lahib, jalan yang terang. Apa itu ilmu tadi? Ilmul kitabi wa ilmul atharil lati qad usnidat anta bi'ain an sahibi. Yaitu ilmu Alkitab, ilmu Al-Quran, wa ilmul athar, dan ilmu athar. Athar itu kalau diterjemahkan secara letterlock artinya jejak, bekas peninggalan. Yang dimaksud di sini athar ini apa? Hadis. Gitu. Dan ilmu athar allati yang qad usnidat, sungguh disandarkan kepada athar tersebut antabi'in, berasal dari tabi'in, an sahibi, dan dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya jadi pelajaran bagi teman-teman yang sedang mempelajari bahasa Arab, nahwu sorof. Nahwu sorof itu makanya disebut dengan ilmu alat. Ada istilah ilmu alat. Jadi bahasa Arab itu bukan goyah, bukan tujuan. Kita belajar nahwu, belajar jurumiyah, sekarang muyasar ya, belajar tasrif dan sebagainya. Itu adalah alat untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Ya. Makanya disebut ilmu khodim, ilmu yang melayani Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kita belajar bahasa Arab, itu tujuannya supaya kita bisa paham Al-Quran. Maka nggak mungkin kita memahami Al-Quran kecuali dengan memahami bahasa Arab. Bahasa Arab. Maka disebut tadi sama beliau ilmu khodim, pelayan. Melayani Al-Quran dan Sunnah. Gitu. Kemudian waqad kana hadha huwa ilmu salaf. Dan inilah, kata beliau, ilmunya para salaf. Alaihim rahmatullah. Atas mereka rahmatnya Allah. Tsumma kathural kalamu ba'dahum fima la yanfa. Jadi ilmunya salaf itu selalu dua itu. Al-Quran, As-Sunnah, atau ilmu yang melayani Al-Quran dan Sunnah, bahasa Arab, nahwu, sorof, kemudian balaghah, kemudian usul fikih, usul tafsir, dan sebagainya. Ilmu mereka itu. Tsumma, kemudian kathurul kalamu ba'dahu fima la yanfa. Kemudian menjadi banyak pembicaraan, pembahasan setelah generasi salaf tersebut fima la yanfa, pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Ilmu-ilmu yang nggak bermanfaat. Misalnya apa? Misalnya, banyak sekali ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu sihir misalkan. Nah,
Ilmu sihir itu kemudian dijadikan disebut dengan ilmu hikmah dalam tanda kutip ya. Kemudian disusupkan ke dalam Islam dan disebut dengan ilmu hikmah. Padahal itu bukan ilmu hikmah, itu ilmu sihir. Cara bikin wifi, cara bikin segala macam, cara melet, cara supaya nanti kalau lewat razia itu nggak kelihatan. Nah itu tidak pernah terjadi gitu. Nah itu ilmu yang tidak bermanfaat. Fal ilmu fi salafi aktsaru wal kalamu fi man ba'dahum aktsaru. Ilmu di generasi salaf. Salaf itu kalau kita sebut salaf itu 3 generasi awal ya. Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Itu banyak. Wal kalamu fi man ba'dahum aktsar. Sedangkan pembicaraan pada hal-hal yang tidak bermanfaat pada generasi setelah mereka itu lebih banyak lagi. Jadi setelah generasi salaf itu ilmunya itu menjadi tidak bermanfaat. Qala Hamad bin Zaid, berkata Hamad bin Zaid, qultu li Ayyub As-Sakhtiyani. Aku pernah bertanya kepada Ayyub As-Sakhtiyani. Ini seorang ulama besar juga. Al ilmu yauma aktsaru au fi ma taqaddama. Kata Hamad bin Zaid, dia nanya, ilmu pada hari ini itu lebih banyak, ilmu sekarang di zamannya Hamad bin Zaid atau fi ma taqaddam, atau lebih banyak pada generasi yang sudah lewat. Jadi beliau nanya, ilmu sekarang itu, sekarang ini, itu apakah ilmu lebih banyak atau justru pada generasi terdahulu? Kan logikanya selama semakin panjang waktu kan semakin banyak penelitian. Semakin banyak penelitian harusnya itu secara logika ilmu itu semakin banyak. Kan gitu ya. Tapi tidak dengan ilmu-ilmu Islam gitu. Beliau ditanya, ilmu sekarang ini lebih banyak. Jadi lebih banyak setelah kemudian banyak orang mempelajari macam-macam gitu. Atau pada generasi terdahulu justru ilmu itu lebih banyak. Qala, kata Ayyub As-Sakhtiyani, al-kalamul yauma aktsar. Omongan sekarang, hari ini tuh lebih banyak. Sekedar ngomong aja tuh lebih banyak. Wal ilmu fima taqaddama aktsaru. Sedangkan ilmu pada generasi terdahulu itu yang lebih banyak. Jadi orang terdahulu itu justru lebih banyak ilmunya daripada orang zaman sekarang. Baik. Kemudian kita lihat al-maqidu al-khamis. Simpul ilmu atau simpul adab santri yang kelima adalah sulukul jadati al-musilati ilaihi. Salah satu adab seorang santri adalah suluk, menempuh jalan al-jadah. Kalau ditafsirkan secara letterlek, jadah ini jalan besar, jalan raya, jalan yang istilahnya apa? Jalan tol. Menempuh jalan yang lurus al-musilati yang mengantarkan kepada ilmu tersebut. Jadi artinya jalannya itu udah ada. Orang mau belajar, itu jalannya, caranya itu sudah digariskan oleh para ulama. Jangan bikin dewek. Jangan bikin metode sendiri. Saya nih beda, saya cerdas, saya orangnya pinter. Kemudian dia bikin jalan sendiri. Enggak. Jalan belajar itu sudah ada. Maka kita tinggal nempuh saja jalan yang jadah, yang sudah jadi nih, sudah lurus, udah enak, udah ada rambu-rambunya, jalan raya lah istilahnya. Nggak banyak lobang, nggak banyak lampunya ya terang, itu namanya jadah. Jalan yang bahasa kita? Jalan yang enak gitu ya, jalan yang resmi yang menyampaikan kepada ilmu. Kata beliau, likulli matlubin tariqun yusilu ilaihi. Setiap segala sesuatu yang matlub, yang ada tujuannya, itu tariqun yusilu ilaihi. Ada metode atau jalan supaya sampai kepadanya. Jadi sesuatu yang dicari itu ada jalannya masing-masing. Faman salaka jadata matlubihi, maka siapa saja yang menempuh jalannya, menempuh jalan yang lebar yang pasti untuk sampai kepada tujuannya dia, auqafathu alaihi, maka dia akan sampai kepadanya. Waman adalah anha, dan siapa saja yang adalah an ini artinya menyimpang, berubah, nggak nempuh jalan tersebut, lam yadfar bimatlubihi, maka dia tidak akan sampai
pada matlub, pada tujuan. Jadi belajar itu sudah ada metode. Kata beliau, semua yang dicari, semua yang matlub, semua yang diinginkan itu ada jalannya masing-masing. Kita mau jadi pebisnis, ada caranya. Kita mau nikah misalkan, ada caranya. Kita mau masuk ke universitas yang diinginkan, ada caranya. Kita mau masuk SMA yang diinginkan, ada caranya. Kita mau masuk perusahaan yang kita inginkan, ada caranya. Semua ada caranya yang bisa mengantarkan kepada hal yang diinginkan tersebut. Siapa saja yang menempuh jalan yang enak, yang resmi, yang sudah teruji gitu, maka dia akan sampai. Tapi siapa saja yang nyimpang, dia milih jalan sendiri, buka jalan, babat alas istilahnya, maka dia tidak akan sampai kepada jalan tersebut. Istilahnya kalau orang naik gunung, itu sudah ada jalannya, tinggal ngikutin aja, nggak usah sok-sokan bikin jalan sendiri, nanti malah mati gitu. Nanti malah mati. Kemudian kata beliau, wa inna lil ilmi tariqan man akhta'aha dhalla wa lam yanalil maksud. Dan sesungguhnya ilmu tersebut, ilmu itu juga ada jalannya. Man akhta'aha, barang siapa yang salah nempuh jalan dalam belajar, dhalla, maka dia akan kesasar. Walam yanalil maksuda, dan nggak akan dapat yang dia inginkan. Tuh lihat, ilmu itu ada jalannya, ada metodenya. Siapa yang salah jalan, maka dia nyasar dan nggak akan dapat apa yang diinginkan. Warubbama asaba faidatan qalilatan ma'ata'abin katsirin. Tapi bisa juga dia dapat faedah tapi kesedikit. Udah sedikit ma'ata abin katsirin, plus capeknya lebih banyak. Capek-capek ngaji lama, ternyata begitu-begitu aja. Capek-capek ngaji dari muda nih, udah ngaji 10 tahun, masih begitu-begitu aja. Nggak ada peningkatan, amalannya nggak peningkatan, ilmunya nggak peningkatan, kemudian ya masih begitu-begitu. Kenapa? Karena salah jalan. Karena dia nggak nempuh jalan yang resmi, yang jadah, jalan yang sudah ada di dalam menuntut ilmu. Wa qad dzakara hadha at-tariqa bilafdhin jami'an mani'an Muhammad Murtado bin Muhammad Az-Zabidi, sahibu Tajil Arus. Dan sungguh Muhammad Murtado bin Muhammad Az-Zabidi telah menyebutkan jalan ini, metode menuntut ilmu ini bilafdhin jami'in, dengan lafal yang jami', yang ringkes tapi padat, mani'in, yang ya padat, di dalam, yaitu penulis kitab Tajul Arus, fi mandumatin lahu tusamma alfiatas sanad. Di dalam mandumah itu syair tapi tidak ada nilai sastranya. Kalau syair itu kan nilai sastra, kalau mandumah itu syair tapi bentuknya ilmu kemudian dibikin jadi ketukan puisi gitu. Lahu tusamma, yang disebut dengan alfiyah as-sanad. Yaqulu fiha, beliau berkata di dalam syair tersebut, fama hawal ghayata fi alfi sanah syakhsun fahud min kulli fannin ahsanah. Kata beliau, fama hawal ghayata, maka tidak akan mendapat al-ghayah, puncak semua ilmu, fi alfi sanah, meskipun belajar selama alfi sanah, 1000 tahun. Ya, meskipun belajar selama 1000 tahun, siapa? Syakhsun, seorang laki-laki. Fahud min kulli fannin ahsana, maka ambillah pada setiap cabang ilmu yang terbaik. Jadi maksudnya, orang itu nggak akan mendapatkan semua ilmu di dalam Islam meskipun dia belajar selama 1000 tahun. Nah, terus gimana caranya biar dia bisa belajar? Hud min kulli fannin ahsana, ambillah pada setiap cabang ilmu itu ahsana, yang terbaik, yang paling bagusnya, yang paling bagusnya. Caranya gimana? Bihifdzi matnin jami'in lirrajihi. Caranya yang pertama dengan menghafal matan jami'in yang ringkas lirrajihi, lagi rojih, muktamad. Nanti ada. Ini maksudnya apa?
ta'khudhu ala mufidin nasih. Kemudian kamu ambil ilmu tersebut ala mufidin nasih, kepada seorang guru yang mufid, yang nasih. Nah, nanti ini dua ini ada tafsirannya pada pembahasan selanjutnya. Kemudian kata beliau, fatariqul ilmi wajadatuhu mabniyatun ala amrayn. Jalan belajar, jalannya ilmu, wajadatuhu, dan jalur resminya itu mabniyatun, dibangun ala amrayn, atas dua hal. Jadi yang namanya orang belajar itu ada metodenya, ada caranya. Barang siapa yang menempuh cara tersebut, jalan tersebut, maka dia akan sampai. Jangan bikin jalan sendiri. Dan jalan resminya belajar itu dibangun di atas dua perkara ini. Jadi sama beliau dikasih tahu nih. Tadi kan kata beliau, salah satu adab belajar itu nempuh jalan yang sudah ada, yang jalan yang enak, yang sudah digariskan oleh para ulama. Nah, terus jalannya itu gimana? Nah, ini terbangun di atas dua. Man akhadha bihima kana mu'addiman lil ilmi. Barang siapa yang mengambil dua hal tadi, kana mu'addiman lil ilmi, maka dia adalah orang yang mengagungkan ilmu. Kenapa? Li'annahu yatlubuhu min haitsu yumkinul wusul ilaihi. Karena dia mencari ilmu dengan cara yang memungkinkan dia supaya bisa sampai kepada ilmu tersebut. Nah, apa saja dua jalan, dua metode resmi untuk belajar yang sudah digariskan oleh para ulama. Jadi kalau kita mau belajarnya enak, mau belajarnya serius, mau tenanan jadi santri gitu, nah ini dua hal ini harus diperhatikan benar-benar. Fa'ammal amrul awal, adapun yang pertama itu adalah fahifdu matnin jami'in lirrajih, ngapal matan yang jami', yang ringkas lirrajih, lagi rajih, lagi muktamad, diakui gitu. Wala budda min hifdin, maka enggak boleh harus seseorang yang mau belajar itu ngapal matan. Matan itu tahu ya, yang sudah pernah ngaji tahu lah, matan itu adalah ringkasan dari sebuah cabang ilmu. Misalkan di dalam ilmu nahwu kita kenal ada matan namanya matan jurumiyah, matan imriti, matan jurumiyah dan sebagainya. Di dalam ilmu tauhid kita kenal matan misalkan qawaidul arba, matan usul salasah. Di dalam ilmu fikih, dalam ilmu fikih syafi'i kita kenal matan yang namanya matan safinatun najah, matan goyah wa takrib, atau yang kita biasa kenal sebagai takrib gitu, kitab takrib, itu namanya matan. Itu namanya matan. Jadi kitab-kitab ringkas yang benar-benar ringkas tapi maknanya padat, isinya padat. Nah, orang yang mau belajar dia harus ngapalin itu. Makanya dulu saya belajar itu ngapal matan. Ngapal matan. Jurumiyah saya ngapalin. Kemudian qawaidul arba saya ngapalin. Nawaqidul Islam saya ngapalin. Dihafalin. Kenapa? Karena itu ya memang cara belajar itu seperti itu. Nggak boleh nggak hafal. Meskipun nanti misalkan lupa gitu, tapi dia harus pernah melewati fase menghafal. Faman dhanna annahu yanalul ilma bila hifdin fa innahu yatlubu muhalan. Kemudian kata beliau, faman dhanna, maka barang siapa yang menyangka annahu yanalul ilmu, dia bisa mendapat ilmu bila hifdin, tanpa menghafal, fa innahu yatlubu muhalan. Dia itu sedang nyari sesuatu yang mustahil. Orang belajar kalau nggak ngapal, mustahil. Kemudian famahfudul muawwalu alaihi huwal matnul jami'u lirrajihi ay al-mu'tamadu al inda ahlil fanni. Al-mahfudu al-muawwalu, materi yang dihafal, yang mahfud itu huwa adalah al-matnu al-jami', matan yang sifatnya jami', ringkas tapi padat, ar-rajih, lagi rajih. Ay maksudnya apa? Al-mu'tamad inda ahlil ilmi, diakui sebagai standar menurut para ulama. Jadi ada matan yang tidak mu'tamad ya. Maksudnya dia
agak beda sama jalur-jalur yang lain gitu. Dia jangan ngapal yang itu, ngapal yang muktamad dulu, yang benar-benar jadi pendapat resmi banyak ulama. Diapalin itu dulu. Makanya misalkan dalam pembahasan pembatal keislaman, maka orang itu bagusnya menghafal Nawaqidul Islam al-Asyarah itu, 10 pembatal keislaman. Dihafal maksudnya saya bilang hafal itu hafal lafalnya, lafal dalam bahasa Arabnya ya. Fa'lam inna nawaqidal islami asyaratun. Ketahuilah bahwasanya pembatal Islam itu ada 10 gitu kan. Bukan ngapal bahasa Indonesianya, tapi ngapal lafal Arab. Ngapal lafal Arab. Misalkan dalam Jurumiyah, Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu huwal lafdul murakkabul mufidu bil wati wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun jali ma'nan dan seterusnya. Itu dihafal. Kenapa? Karena itu yang muktamad, yang dijadikan standar. Jangan ngapal sesuatu yang di luar itu, yang tidak jadi standar resmi para ulama. Kenapa? Karena nanti dia pendapatnya nyeleneh sendiri nanti. Kalau mau lihat yang goiru muktamad, nanti kalau yang sudah muktamad itu selesai, baru dia naik ke yang goiru muktamad. Itu yang pertama, ngapal matan. Kemudian wa ammal amrusani, adapun yang kedua, metode yang kedua, cara menempuh jalan belajar yang kedua adalah fa'ahduhu ala mufidin nasihin. Ngambil ilmu itu atas guru yang mufid, yang bisa ngasih faedah, nasihin juga bisa ngasih nasihat. Bisa ngasih faedah dan bisa ngasih nasihat nanti ada. Maksudnya bagaimana? Fatafza'u ila syaykhin tatafahamu anhu ma'aniyahu. Maka kamu minta kepada seorang guru supaya tatafahamu anhu ma'aniyahu. Kamu bisa paham melalui guru tersebut makna-makna dari matan tersebut. Ini yang kedua. Yang kedua, belajar butuh guru. Belajar butuh guru. Jangan belajar sendiri apalagi di awal-awal belajar. Di awal-awal belajar, misalkan saya mau belajar bahasa Arab, cari guru. Saya mau belajar fikih Syafi'i, cari guru. Saya mau belajar akidah, cari guru. Saya mau belajar hadis, cari guru. Saya mau belajar tafsir, cari guru. Jangan belajar sendiri. Kenapa? Karena ilmu itu tidak didapat dari lembaran kertas, tapi didapat dari guru. Kertas ini, kitab ini cuma membantu saja. Cuma membantu saja. Kemudian wayattasifu bihadainil wasfaini, dan guru yang bisa kamu paham lewat guru tersebut makna-makna dari matan-matan ringkas tersebut itu punya sifat dua berikut ini. Wa awwaluhuma, yang pertama adalah al-ifadatu, bisa ngasih faedah. Bisa ngasih faedah. Maksudnya gimana? Fahiya al-ahliyatu fil ilmi. Dia punya kompetensi dalam ilmu tersebut. Gurunya punya kompetensi. Caranya gimana? Apakah harus gelar tertentu? Tidak juga. Fayakunu mimman urifa bitolabil ilmi wa talaqihi hatta adroka. Maka guru tersebut termasuk orang yang diketahui pernah belajar. Oh, ini belajarnya di sini, belajarnya di sini, ketahuan. Dia belajarnya kapan, sama siapa, tahu. Wa talaqihi, dan proses talakinya. Proses belajarnya gurunya itu tahu. Guru, kamu punya gurunya siapa? Oh, guru saya ini. Ah, ketahuan. Belajarnya kapan? Waktu ini. Belajarnya apa aja? Ini. Hatta adroka, hingga guru tersebut paham cabang ilmu yang dia ajarkan. Fasarat lahu malakatun qawiyatun fihi. Maka jadilah guru tersebut malakatun qawiyatun, punya kompetensi yang kuat di dalam ilmu tersebut. Itu yang pertama, ifadah. Wal aslu fi hada, dan dalil dalam perkara ini ma'akhrajahu Abu Dawud fi sunanihi isnadin qawiyyin an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma. Dalilnya itu sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud di dalam sunannya dengan sanad yang qawi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasmaun, kalian mendengar, wa yusma'u minkum, kemudian orang lain mendengar dari kalian. Ini proses belajar.
Kata Rasulullah kepada para sahabat, kalian mendengar dari saya. Wa yusma'u minkum. Kemudian didengar oleh orang lain dari kalian. Artinya orang lain kemudian mendengar dari kalian. Wa yusma'u mimman yasma'u minkum. Dan diperdengarkan juga kepada orang yang mendengar dari kalian. Artinya namanya ilmu itu estafet dari Rasulullah kepada para sahabat. Para sahabat ngajarkan tabi'in. Tabi'in ngajarkan tabi'ut tabi'in. Tabi'un tabi'in ngajar tabi'ul atba. Dan seterusnya ke belakang. Itu yang disebut dengan sanad. Itu yang disebut dengan sanad. Mata rantai keilmuan. Maka ilmu itu diambil dari guru. Tidak diambil dari, ilmu itu diambil dari orang. Tidak diambil, sekedar diambil dari lembaran kitab. Lembaran kitab itu membantu saja. Kalau dia sudah punya guru, dia sudah punya kompetensi, keahlian, maka dia bisa menelaah sendiri. Silakan kalau dia awalnya sudah belajar. Tapi kalau di awal-awal belajar nggak mungkin. Nggak mungkin dia belajar sendiri. Nggak mungkin. Kenapa? Karena ilmu ini butuh guru. Kemudian kata beliau, wal ibratu bi umumil khitab la bi khususil mukhatab. Ibroh, pelajaran, nilai itu diambil bi umumil khitab. Dengan keumuman lafal hadis, la bi khususil mukhatab. Bukan dengan kekhususan mukhatab, objek yang diajak bicara. Jadi Rasulullah kan ini aslinya ngomong sama para sahabat. Apakah ini berlaku para sahabat saja? Tidak. Karena yang namanya ibroh, pelajaran, nilai suatu hadis atau Al-Quran itu diambil berdasarkan kekhususan, berdasarkan keumuman lafal. Keumuman lafal. Kalian mendengar, kemudian gak harus pada para sahabat aja. Oh berarti ini berlaku untuk para sahabat aja. Setelah para sahabat enggak. Tetap berlaku juga. Kenapa? Karena yang diambil adalah bihumumil khitab. Fala yazalu min ma'alimil ilmi fi hadil ummati an yakhudahu al-khalifu anis salifi. Maka senantiasa akan ada min ma'alimil ilmi, guru-guru yang mengajarkan ilmu fi hadil ummah, di umat ini. An yakhudahu al-khalifu anis salif. Yang mana generasi setelahnya itu akan mengambil ilmu tersebut dari generasi sebelumnya. Itu namanya ilmu. Ngambil dari generasi ke generasi. Kemudian ammal wasfusani fahuwa an-nasihatu. Adapun kriteria yang kedua dari guru adalah nasihat. Wa tajma'u maknaya ini senain. Maka terkumpul pada makna nasihat itu dua hal ini. Apa yang dimaksud dengan guru yang bisa ngasih nasihat? Ahaduhuma, yang pertama adalah solahiyatu syaihi lil iktida'i bihi wal ihtida'i bihadihi wadallihi wasamtihi. Yang pertama, solahiyatu syaihi, kepantasan guru tersebut lil iktida'i bihi, untuk dijadikan qudwah, untuk dijadikan panutan, wal ihtida'i bihadihi, dan dijadikan petunjuk dengan petunjuknya, wadallihi, dan tuntunannya, wasamtihi, dan perilakunya. Itu yang kedua, yang pertama, yang disebut dengan guru yang bisa ngasih nasihat, dia bisa dijadikan panutan. Guru yang bisa dijadikan panutan. Wal akhiru, yang kriteria yang kedua, ma'rifatuhu bitara ikit ta'lim. Gurunya mengetahui metode ngajar. Itu yang disebut nasihat. Bihaitsu yuhsinu ta'limal muta'allimi. Yang mana menjadi bagus belajarnya santri kepada dia. Wa ya'rifu ma yasluhu lahu wa ma yadurruhu. Dan si guru ini mengetahui apa yang bagus untuk muta'alimnya, untuk muridnya, dan apa yang enggak bagus. Artinya si guru ini paham per pribadi muridnya. Oh, si fulan ini kalau dikasih ini dia agak kesulitan. Oh, si fulan kalau dikasih ini nanti dia nggak bisa nih, karena belum saatnya. Kemudian si fulan kalau disamain sama dia, ini kasihan. Nanti si fulan ini lebih cerdas daripada si fulan, dan seterusnya. Dia tahu apa yang cocok untuk muridnya dan apa yang nggak cocok. Fauqat tarbiyati al-ilmiyati allati dzakaraha asy-Syatibi fil muwafaqat. Ya.
sesuai dengan at-tarbiyah, cara mendidik ilmiah allati yang dzakaroha asy-Syatibi, yang disebutkan oleh Imam Syatibi di dalam kitab Al-Muwafaqat. Ya. Ini adalah adab yang berapa tadi? Kelima ya. Kelima. Ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, dan yang salah dari saya pribadi dan dari syaitan, dan saya mohon ampun atasnya. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.